Perkenalkan, nama saya Dewi Hermianti Hanifah dengan NIM 20110312028 dari jurusan Teknik Industri kelas A. Halo, nama saya Fahrul Akbar, NIM 20110312030 dari jurusan Teknik Industri kelas D. Perkenalkan, nama saya Arnold Franky, NIM 20110312021 Fakultas Teknik kelas A. Halo, perkenalkan, nama saya Raihan Maulana Datullah dengan NIM 20103120033 Fakultas Teknik Industri kelas A. Oke, untuk video kali ini akan berupa sebuah animasi, dan untuk hasil yang terbaik silakan menggunakan headset atau earphone. Apa sih politik strategi nasional? Yang pertama adalah politik, yaitu pembentukan kekuasaan dalam masyarakat dalam membuat suatu keputusan untuk negara. Yang kedua, strategi nasional, yaitu perencanaan memutuskan untuk kepentingan negara. Politik strategi nasional di Indonesia. Penyusunan Polstranas di Indonesia. Pada era Presiden Soekarno ada 3 kepemimpinan, yaitu periode revolusi, periode federal, dan periode demokrasi terpimpin. Lembaga yang mengatur Polstranas. Sejak tahun 1981, lembaga-lembaga yang tersebut dalam UUD 1945 merupakan suprastruktur politik. Lembaga-lembaga itu adalah Presiden, MPR, DPR, BPK, dan MA. Kepemimpinan era Presiden Soeharto, yaitu melahirkan periode pembangunan sebagai tonggak baru pembangunan Indonesia, yang disusun dan ditetapkan MPR, dijabarkan dalam bentuk garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Kepemimpinan era Presiden B.J. Habibie. Sesuai ketetapan MPR nomor 10 MPR 1998, reformasi pembangunan dalam rangka penyelamatan normalisasi kehidupan nasional sebagai haluan negara dan pembangunan bangsa. Kepemimpinan era Presiden SBY, yaitu periode demokrasi. Perkembangan demokrasi yang mapan ditandai amandemen UUD 1945 yang bagian rencana pembangunan jangka panjang menengah nasional atau RPJMN. Apa itu pendidikan politik? Istilah politik berasal dari kata Yunani, yaitu polis yang berarti kota atau negara. Apakah politics dan polisi itu sama? Jawabannya berbeda. Politics adalah politik sebagai kepentingan umum, sedangkan polisi adalah politik dalam arti kebijakan. Politik sebagai kepentingan umum atau politics merupakan prinsip, jalan, cara, atau alat untuk mencapai keadaan yang dikehendaki. Sedangkan politik dalam arti kebijakan atau polisi diartikan sebagai penggunaan pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk mencapai keadaan yang dikehendaki. Politik adalah suatu cara usaha atau kebijakan yang ditempuh untuk melakukan suatu perubahan dalam kehidupan masyarakat, agar dalam setiap kehidupan bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan. Politik tidak dapat dilepaskan dari hal-hal yang berkaitan dengan negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, dan kebijaksanaan umum. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain. Pengambilan keputusan adalah proses membuat pilihan di antara beberapa alternatif, dan kebijaksanaan umum adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil seseorang atau kelompok politik. Strategi adalah usaha bagaimana cara menyiasati agar kebijakan yang telah dibuat secara cermat dapat dilaksanakan tepat sasaran. Polstranas atau politik strategi nasional dibagi menjadi politik nasional dan strategi nasional. Implementasi politik strategi nasional dibagi menjadi hukum, ekonomi, pertahanan dan keamanan, kominfo dan media massa, pendidikan, dan sosial budaya. Implementasi politik strategi nasional di bidang hukum, mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum. Implementasi politik strategi nasional bidang ekonomi, mengembangkan pasar modal yang sehat,
transparan, efisien, dan meningkatkan penerapan peraturan UU sesuai dengan standar internasional dan diawasi oleh lembaga independen. Implementasi politik di bidang pertahanan dan keamanan, menjaga dan meningkatkan kualitas tentara nasional Indonesia, serta meningkatkan kekuatan pertahanan dan keamanan negara hingga ke wilayah pelosok, dan ikut berperan dalam pemeliharaan perdamaian dunia. Implementasi politik di bidang komunikasi, informasi, dan media massa, memaksimalkan manfaat dari teknologi komunikasi dan informasi untuk kepentingan masyarakat luas, meningkatkan kualitas komunikasi di berbagai bidang. Implementasi di bidang pendidikan, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesejahteraan para tenaga pendidik. Implementasi di bidang sosial dan budaya, menjaga kelestarian kebudayaan nasional dan daerah, meningkatkan rasa toleransi dan kebersamaan di tengah keberagaman kebudayaan yang ada di Indonesia. Politik nasional. Jenis-jenis politik nasional. Politik nasional adalah kebijakan negara. Faktor yang mempengaruhi politik nasional: ekonomi, sosial budaya, keamanan. Macam-macam kebijaksanaan dalam politik nasional ada kebijaksanaan umum, kebijaksanaan khusus, dan juga kebijaksanaan teknis. Rencana pembangunan jangka menengah, pemerintah pusat atau daerah, RPJM. Apa itu pendidikan politik? Apakah seperti mempelajari ilmu politik yang mendalam di bangku kuliah? Menurut Supriyadi, pendidikan dan sosialisasi politik memiliki arti yang berdekatan. Jika menurut Alfian, sosialisasi politik dianggap pendidikan politik dalam arti longgar, yaitu untuk mengubah sosialisasi politik. Menurut Kartini Kartono, pendidikan politik yang sistematis untuk membentuk individu yang bertanggung jawab. Dan jika menurut Rusadi Kanta Prawira, sebagai upaya meningkatkan pengetahuan politik rakyat agar dapat turun ke politik secara maksimal. Lalu tujuan politik menurut Kartini Kartono ialah berikut ini. Ada 4. Yang pertama, mampu memahami situasi politik penuh konflik. 2. Berani bersikap tegas, memberikan kritik, membangun kondisi masyarakat yang lebih baik. 3. Aktivitasnya diarahkan pada proses demokrasi individu atau perorangan. Dan yang keempat, sanggup memperjuangkan kepentingan dan ideologi keamanan dan kesejahteraan bersama. Bentuk pendidikan politik ada 2, formal dan non-formal. Pendidikan politik formal yakni pendidikan yang diajarkan di bangku sekolah yang dilakukan melalui indoktrinasi. Dan yang kedua, pendidikan politik yang dilakukan secara non-formal, melakukan pertukaran pendidikan melalui mimbar bebas, memobilisasi simbol nasional, sejarah, seni sastra, dan bahasa. Sistem politik adalah macam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik negara yang menyangkut proses tujuan sistem politik itu sendiri. Sebagai contoh di Yunani, merupakan segala aktivitas yang dijalankan oleh kebijakan untuk kelestarian pengembangannya yang pada hakikatnya seni dan ilmu memerintah. Lalu ada ciri umum sistem politik. Yang pertama, mempunyai kebudayaan politik. Yang kedua, menjalankan fungsi-fungsi politik. Yang ketiga, memiliki spesialisasi politik. Dan yang keempat, pastinya merupakan sistem campuran. Lalu ada demokrasi sistem politik menurut Bingham Powell Jr. Yang pertama, legitimasi pemerintah didasarkan pada klaim bahwa pemerintah tersebut mewakili keinginan rakyatnya. Yang kedua, sebagian orang besar dewasa dapat mengikuti proses pemilihan, baik dipilih maupun memilih. Dan yang ketiga, pengaturan yang mengorganisasi perundingan untuk memperoleh legitimasi dilaksanakan melalui pemilu. Otonomi daerah menjadi kontroversi di banyak kalangan, tidak hanya praktisi dan akademisi namun masyarakat sipil juga. Pelaksanaan otonomi daerah belum dianggap ideal. Sebagai contoh, di daerah Sumatera masih banyak jalan rusak yang belum diperbaiki. Di daerah Kalimantan, banyak kebakaran hutan yang belum penanganan serius. Di daerah Pulau Jawa masih banyak stunting yang belum diperhatikan. Di daerah Sulawesi, masih banyak ketimpangan jumlah kualitas SDM dan infrastruktur yang belum disadari. Dan yang terakhir di daerah Papua Barat maupun Papua, seperti yang kita ketahui masih banyak kemiskinan yang belum memiliki solusi.
Lalu, siapa pemerintah daerah? Di provinsi ada kepala daerah, perangkat daerah, dan DPRD provinsi. Di kabupaten atau kota ada kepala daerah, perangkat daerah, dan DPRD kabupaten atau kota. Sebagai contoh, di provinsi ada gubernur, kabupaten atau kota ada bupati dan wali kota. Lalu pertanyaannya, mengapa otonomi daerah? Yang pertama, karena adanya ketidakpuasan terhadap perencanaan pembangunan dan kontrol administrasi. Yang kedua, keinginan mengembangkan ciri baru dalam mengelola program proyek serta administrasi. Dan yang ketiga, kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks sehingga sulit mencapai efisiensi dan efektivitas jika pembangunan terfokus secara terpusat. Wewenang pemerintah pusat ada 5. Salah satunya adalah politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal, dan agama. Ada hambatan dalam otonomi daerah. Seperti dalam gambar, ada banyak orang yang memiliki konsep masing-masing tetapi perbedaan konsep. Dan yang kedua, ada birokrasi. Maksudnya adalah kuatnya paradigma birokrasi itu sendiri. Dan yang ketiga, adanya pengawasan, yaitu lemahnya kontrol wakil rakyat dan masyarakat dalam pengawasan. Dan yang terakhir adalah kesalahan strategi. Sekian dari kelompok 7. Terima kasih.